Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Aditya Herlambang, di channel YouTube ini. Teman-teman, hari ini adalah hari yang menyenangkan bagi saya karena saya bisa berjumpa kembali dengan benda yang sudah lama tidak saya temui, sempat saya jual, dan hari ini saya mendapatkan dengan harga yang lumayan di bawah standar gitu. Nah teman-teman, kalau zaman dulu saya lebih banyak menyimpan dengan satuan gram 10, 25, dan juga 50, tapi kali ini ada yang sedikit berbeda karena teman-teman lihat di sini ada 2 gram, ini adalah 2 gram, dan di sini juga ada 3 gram, dan yang ini adalah 5 gram, dan ini 5 gram, satunya adalah 10 gram. Jadi satuannya itu adalah 2 gram, 5 gram, 3 gram, dan 10 gram. Ini sengaja saya beli dengan dengan gramasi yang kecil, karena tujuannya adalah ini akan diputar dan akan dijadikan sebuah barang jual beli seperti itu. Nah, ada beberapa lainnya juga nanti akan saya tunjukkan di video berikutnya. Pasti banyak yang bertanya terkait dengan, Mas, kenapa belinya adalah yang kecil seperti ini, yang 1 gram gitu. Sedangkan teman-teman perlu ketahui bahwa ketika membeli emas, membeli antam, ataupun UBS, King Halim, ataupun logam mulia lainnya, sebenarnya lebih bagus adalah dengan gramasi yang besar. Semakin besar sebenarnya adalah semakin murah. Seumpamanya teman-teman membeli 1 gram itu adalah hari ini itu adalah 945 1 gramnya, dan sedangkan seandainya teman-teman membeli adalah 3 gram itu adalah sekitar 2.700.000 sekian. Seperti itu. Jadi ada perbedaan. Seandainya teman-teman membelinya 1 gram lebih mahal dibandingkan gramasi 3 gram, 5 gram, 10 gram, dan juga 100 gram. Bahkan seumpamanya yang 100 gram itu hanya 84 jutaan kalau nggak salah. Sekitar sebegitu. Dan nanti kalau kurang lebihnya adalah sekitar 80-90 sekitaran harga-harga itu. Dan kenapa sih ada perbedaan gitu? Seandainya satunya itu adalah hampir 1 juta, logikanya adalah seandainya dihitung dikali dari 945 dikali dengan 100, ini hampir sekitar 100 juta. Kurang lebih adalah hampir 100 juta karena 90 juta sekian. Seperti itu. Pasti 98, 99. Tapi kenyataannya saat ini ketika membelinya 100 gram langsung, ini harganya adalah di bawah dari 100 juta, 80 juta sekian. Nah, apa yang membedakan? Yang membedakan adalah spritnya. Spritnya ini adalah terkait dengan nanti teman-teman akan tahu ada selisih ketika nanti membelinya satuan, ini biaya produksinya akan lebih mahal. Jadi split itu adalah antara nominal jarak ataupun perbedaan harga ketika Anda membeli dan ketika Anda menjual ataupun buyback. Ketika membelinya adalah itu 945, kalau dijual lagi itu adalah selisihnya sampai 100.000, bisa 820-an. Nah, ini pasti akan rugi ketika Anda menjual kembali. Dan itu yang sering terjadi dalam aktivitas kita sehari-hari di lingkungan kita. Ketika membeli emas, kalau dijual lagi pasti akan rugi gitu. Pasti akan rugi, apalagi yang berupa perhiasan, kalung, gelang. Tapi seandainya teman-teman tidak tahu, sprit ini akan menjadi kerugian sangat besar. Dan lumayan 100.000 lebih gitu. Nah, yang membedakan adalah spritnya semakin kecil
biaya produksinya artinya semakin mahal, antara 1 gram, setengah gram gitu. Dan ini akan lebih besar dibandingkan yang 100 gram. Ini nominalnya besar kan nggak mungkin kalau 100 gram digabung langsung, dan habis itu biaya produksinya untuk mikannya, untuk pressnya, habis itu untuk desainnya, termasuk juga untuk logo-logo di sini, desain ini, dan termasuk juga ada CTA-nya. Ini kan tidak persatuan 1 gram dikali 100, tapi per biji itu gitu, per 100 gram itu yang satu satuan 100 gram. Nah, itu yang membedakan teman-teman. Nah, kenapa saya membelinya yang kecil, dan pasti yang banyak yang bilang ini kalau dijual pasti rugi gitu. Kalau dijual ini pasti rugi 100.000, harus nunggu 3 tahun ataupun 4 tahun kemudian gitu, baru bisa balik modal dengan harga yang sama, dibeli lagi dengan harga yang sama, ataupun ada lebihan sedikit 100 ataupun 50.000 atau 150.000. Nah teman-teman, sebenarnya ini bisa tetap untung dijual di tahun yang sama, tapi tidak sebesar seandainya teman-teman hold sampai 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, ataupun 5 tahun. Bagaimana caranya? Teman-teman ketika membeli, jualnya lagi jangan ke toko. Kalau toko pasti dia akan mencari untung, dan dia akan menggunakan standar dengan cara yaitu adalah menggunakan buyback yang paling terendah dengan standar nasionalnya, yaitu adalah buybacknya Antam. Nah, seandainya dijualnya ke toko emas, pasti akan dapatnya kerugiannya besar gitu. Nah, caranya gimana? Menjualnya adalah ke reseller ataupun ke orang yang akan membeli lagi gitu, akan menjualnya lagi. Ini akan lebih mendapatkan untung daripada dijual ke toko emas. Terus umpamanya teman-teman pingin menjualnya dengan keuntungan yang tetap, ataupun dengan harga yang tetap, atau dengan menggunakan harga yang hari ini, katakanlah kemarin ini harganya adalah 941.000. Nah, 941.000. Nah, ketika nanti teman-teman ingin menjual dengan harga yang sama, ataupun harga mengikuti harga hari ini, tanggal 13 itu kalau standarnya Antam itu 945, dan itu belum pajak. Kalau kurang lebih adalah 970-an ataupun 80 lah. Nah, seandainya ingin mengikuti dengan harga itu supaya tidak rugi, bahkan bisa mendapatkan untung, jualnya jangan ke toko, tapi jualnya adalah ke user lagi, adalah ke pembeli lagi, yang memang ingin membeli emas Antam 1 gram, 2 gram, 3 gram, ataupun kelipatannya, seperti itu. Seandainya teman-teman membelinya ke toko, pasti rugi. Juallah ke user lagi, sehingga teman-teman mendapatkan untung. Teman-teman tidak mengalami kerugian yang seperti tadi, seperti yang 100.000. Karena kalau toko tidak mau membeli dengan harga asli, dengan harga hari ini, katakanlah 945, tidak mau. Karena ketika kita membeli, kita dianggap adalah membeli emasnya, dan juga packagingnya, tempatnya, sertifikatnya ini dianggapnya adalah kita membeli emas batangannya, dan juga mikannya, pressnya, tempatnya, dan juga sertifikatnya ataupun sertifikatnya, dianggapnya itu. Nah, sedangkan seandainya kita menjual, kita dianggapnya adalah menjual hanya emasnya, yang dihitung adalah emasnya. Itu alasannya ada buybacknya itu jaraknya rendah. Biaya produksinya ini tidak dihitung, biaya produksi, biaya packaging ini tidak dihitung, karena tetap toko ingin cari untung, seperti itu. Nah teman-teman, jadi seandainya ada yang khawatir membeli dengan emas 1 gram, 2 gram, ya kalau pengen dijual belikan lagi, belilah yang kecil-kecil, bisa dijual lagi, ataupun semuanya nggak mau rugi, seperti tadi yang saya sampaikan, juallah ke user, jangan ke toko, jangan dijual lagi ke Antam, seperti itu, karena pasti rugi. Apalagi dijual yang di pinggiran jalan tuh, yang eceran, yang yang suka pelebur emas gitu, ini pasti juga akan dijualnya akan lebih rugi. Oke ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk hari ini, teman-teman.
Terima kasih, sekian dari saya. Selamat berinvestasi, karena ketika Anda menyimpan sesuatu yang berharga dan itu bisa dilihat dan dipandang, ini akan mempengaruhi emosional Anda. Anda akan merasa senang, Anda akan merasa nyaman, dan tentunya Anda akan mendapatkan berbagai macam keuntungan. Apalagi emas ini sebagai benda yang mengikuti zaman. Harganya, biayanya, nominalnya akan mengikuti terus-menerus. Seandainya teman-teman menyimpan dengan uang biasa, rupiah, ini akan kemakan inflasi, nilainya akan semakin turun. Seperti itu. Oke ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, sampai jumpa teman-teman di video berikutnya. Jangan lupa like, komen, share, dan juga subscribe. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.